Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang muatan pelajaran matematika di KD 3.3. Di KD 3.3 ini kita akan belajar menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kalian simak baik-baik penjelasan dari Bu Tika ya. Semangat anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika di KD 3.3. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran jika diketahui jumlah dan selisih dalam bentuk soal biasa dan soal cerita. Perbandingan, nama lainnya perbandingan adalah rasio. Rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Kalian pasti sering mendengar banyak anaknya Bu Andi ada 5, anaknya Bu Susi ada 3. Berarti anaknya Bu Susi dan Bu Leni berapa ya perbandingannya? Atau misalkan Bu Tika punya kelereng jumlahnya 5 yang berwarna merah, yang berwarna putih jumlahnya 3. Berarti perbandingan banyak kelereng merah banding putihnya 5 banding 3. Nah, penulisannya seperti ini anak-anak. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Jadi kalau misalkan yang satu masih dalam bentuk meter, yang satu masih dalam bentuk sentimeter, berarti kalian harus mengubah dulu ke dalam bentuk satuan yang sama. Kita pelajari dulu ya. Nih, Bu Tika mempunyai contoh nih. Bu Tejo memiliki telur ayam sebanyak 30 butir dan telur bebek sebanyak 45 butir. Tuliskan perbandingan dari A telur ayam dengan telur bebek, B telur bebek dengan telur ayam, C telur ayam dengan seluruh telur Bu Tejo, dan D telur bebek dengan seluruh telur Bu Tejo. Perhatikan, kalian pasti tahu, kita tuliskan diketahuinya dulu. Telur ayamnya ada berapa? Perhatikan, telur ayamnya ada 30 Bu. Berarti kalian tuliskan telur ayam sama dengan 30. Telur bebeknya ada berapa? Telur bebeknya ada 45. Berarti telur bebek 45. Kemudian yang ditanyakan ada tentang seluruh telur Bu Tejo. Berarti kalian harus menghitung dulu seluruh telur Bu Tejo ada berapa? Tadi ayamnya ada 30, bebeknya ada 45. Berarti kalau seluruh dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, pinter, dijumlahkan ya anak-anak. Jadi 30 ditambah 45, hasilnya 75. Ini seluruh telur Bu Tejo. Sekarang kita akan mencari perbandingan. Yang A yang ditanyakan adalah telur ayam dengan telur bebek. Kamu harus runtut ya. Yang ditanyakan ayam dulu baru bebek. Berarti ayamnya ada 30 banding 45, bebeknya 45. Ayamnya dituliskan 30 banding, kita tulis seperti ini ya, 30 banding 45. Kemudian sederhanakan masing-masing bilangan, dibagi dengan 15, sederhanakan sampai dengan bilangan paling sederhana. 30 banding 45. Sama dengan kalau kamu sudah bisa langsung dibagi 15, ya berarti kamu sudah bisa tahu hasilnya nanti 2 banding 3. 30 dibagi 15 itu 2, 45 dibagi 15 itu 3. Tetapi kalau kamu Bu, saya tuh belum bisa nih menghitung pembagian dengan cepat, sedikit-sedikit boleh. Boleh sekali. Misalkan ada 30, ada 45. Wah, masing-masing mau saya bagi 3 dulu Oke, 30 bagi 3 berapa? 10. Ingat ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau yang ini dibagi 3 ya berarti yang 45 juga harus kalian bagi 3. 30 dibagi 3 10. 45 dibagi 3 juga 15. Dah, kira-kira ini masih bisa disederhanakan tidak? Bisa Bu, bisa. Bagi 5. Oke, masing-masing kita bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. 15 bagi 5 berapa? 3. Oke.
Sama kan hasilnya? Kalau kalian sudah bisa melaksanakan pembagian dengan cepat, kalian langsung deh mendapatkan dibagi 15. Caranya kamu bisa menggunakan mencari FPB dari 30 dengan 45. Sudah ketemu 30 dan 45 itu FPB-nya 15. Berarti nanti kamu masing-masing dibagi dengan 15. Tapi kalau kalian belum bisa, kalian boleh membagi dengan bilangan sedikit demi sedikit. Sama halnya sekarang yang B, yang ditanyakan telur bebek dengan telur ayam. Berarti yang dituliskan harus bebek dulu ya. Bebeknya 45. Ayamnya 30, berarti 45 dibagi atau banding 30. Disederhanakan sama, masing-masing dibagi 15, berarti 45 dibagi 15 itu 3, 30 dibagi 15 itu 2 ya. Sekarang yang C, yang ditanya telur ayam dengan seluruh telur butejo. Berarti telur ayam berapa? Oh, telur ayamnya 30. Seluruh telur butejo berapa? Oh, 75. Berarti 30 banding 75. Kita tuliskan 30 banding 75. Masing-masing sama, akan kita bagi dengan 15. 30 dibagi 15 itu 2. 75 dibagi 15 itu 5. Mudah kan? Dan yang terakhir yang ditanya apa? Telur bebek dengan seluruh telur butejo. Telur bebek berapa? 45. Telur seluruhnya punya butejo ada berapa? Ada 75. Berarti 45 dibagi 75. Masing-masing kalian bagi 15. 45 dibagi 15 itu 3. 75 dibagi 15 itu 5. Begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi kuncinya jika kalian ingin membandingkan sebuah besaran, kalian harus menuliskan secara runtut. Dan juga satuannya harus sama. Kalau tadi yang Bu Tika berikan contoh itu kan satuannya sudah sama. Ada telur ayamnya ada 30 butir, telur bebeknya ada 45 butir. Sama-sama berbentuk berapa butir ya. Tetapi kalau misalkan telur ayamnya ada 1 lusin, kemudian telur bebeknya ada 10 biji atau 10 butir, berarti yang dalam satuan lusin harus kalian ubah dulu ke dalam bentuk satuan butir ya, 1 lusin 12 butir. Kemudian pada saat kalian membuat perbandingan, kalian harus runtut. Yang diminta ayam banding bebek, berarti kamu harus menuliskan ayamnya dahulu itu berapa, baru kalian bandingkan dengan bebek. Tidak boleh terbalik atau tidak boleh seenaknya saja kalian menuliskan, tapi harus runtut. Yang diminta yang mana dulu? Nanti misalkan yang diminta selisih telur ayam dengan telur bebek butejo banding dengan seluruh telur ayam butejo, berarti kalian harus mencari terlebih dahulu selisih antara telur ayam dengan telur bebek berapa, kemudian kamu bandingkan dengan jumlah telur ayamnya butejo. Oke, silahkan kalian ulang kembali penjelasan dari Bu Tika supaya lebih mantap dalam pemahaman kalian. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.